Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan atau membawakan tentang implementasi kriptografi AES 128 pada sistem informasi penjualan berbasis Laravel. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Andika Satria Pratama, Tri Ramadhanti, Arya Putrana Kohan, Aditya Pratama, dan ada Victor Parulian. Di slide pertama adalah latar belakang, yaitu latar belakang pembuatan program kami adalah transformasi digital bisnis, kebutuhan pengelolaan stok barang dan rekapitulasi data penjualan cepat, akurat, dan terpusat. Jadi dalam program kami ingin membuat sebuah program yang bisa memenuhi kebutuhan pengelolaan stok barang secara cepat, aman, dan akurat. Yang kedua ada kerentanan keamanan data. Transaksi digital rawan terhadap intersepsi dari pihak ketiga, manipulasi nota, dan penyalahgunaan identitas pembeli. Pada program kami tidak ingin ada manipulasi data dari pihak ketiga atau pihak manapun. Jadi kami sangat memperhatikan sekali terhadap keamanan data yang dari program yang kami kembangkan. Lalu yang ketiga ada solusi pengamanan. Integrasi algoritma Advanced Encryption Standard atau AES-128 untuk melindungi kerahasiaan data langsung pada QR Code struk belanja. Jadi pada poin ketiga ini kami eh, membuat sebuah program yang dimana kita juga mengembangkan dibantu oleh integrasi algoritma Advanced Encryption Standard atau AES-128 yang berfungsi untuk melindungi kerahasiaan data dari pelanggan pada QR Code struk belanja. Lalu slide selanjutnya ada identifikasi masalah. Pada poin pertama ada plain text QR Code. Data transaksi pada QR Code konvensional tersimpan dalam format teks biasa yang mudah dibaca oleh siapapun. Jadi pada poin pertama ini, jadi banyak sekali masalah yang terjadi di masyarakat yaitu plain text QR Code yang dapat dibaca oleh siapapun. Jadi kami menggunakan AES-128 untuk melindungi atau mengenkripsi QR Code kami agar tidak mudah dibaca oleh siapapun. Dan ini memang sangat penting sekali untuk mengamankan sistem atau mengamankan data dari semua orang. Lalu yang kedua ada autentikasi lemah. Tidak tersedianya mekanisme otorisasi yang memadai untuk memverifikasi identitas pengakses data sensitif. Nah, banyak sekali aplikasi yang belum menggunakan enkripsi pada QR code mereka. Dan masih banyak sekali autentikasi yang lemah sehingga mudah dibobol atau dicuri datanya oleh semua orang. Nah, jadi kami sangat memperhatikan tentang keamanan autentikasi. Jadi kami menguatkan autentikasi kami agar tidak mudah dibobol oleh siapapun, termasuk data sensitif dari para pembeli. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada visibilitas stok. Kurangnya indikator visual real time untuk memantau stok barang menyebabkan inefisiensi inventaris. Jadi sering kali inventaris pada UMKM atau warung atau semacamnya itu sering sekali tidak efisiensi. Jadi kami membuat program ini untuk mengefisiensikan inventaris di UMKM atau warung atau apapun itu. Jadi kami juga pada poin ketiga ini visibilitas stok ini kami sangat memperhatikan tentang efisiensi inventaris secara real time agar mudah dipantau atau dimonitoring oleh siapapun itu. Dan kami juga tetap memperhatikan tentang keamanan agar tidak sembarang orang bisa melihat stok barang tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Slide selanjutnya adalah tujuan utama penelitian. Yang pertama ini ada keamanan data. Kita mengintegrasikan algoritma kriptografi yang canggih melalui AES 128 khusus pada file chipper QR. Jadi, isi QR code tersebut nantinya hanyalah deretan karakter acak yang mustahil dibaca tanpa kunci deskripsi yang sah. Lalu yang berikutnya ada sistem autentikasi. Kami membangun sistem login dan register yang aman menggunakan hashing by script bawaan Laravel. Kami memanfaatkan enkripsi bawaan Laravel menggunakan algoritma by script untuk mengamankan password pengguna di dalam database, melindunginya dari serangan data breach. Lalu, yang selanjutnya ada manajemen stok, membangun dashboard interaktif dengan indikator, visual, batch stock, dan grafik chart JE. Solusi untuk low stock visibility membangun dashboard dinamis yang mengubah angka-angka yang rumit menjadi grafis visual, yang interaktif menggunakan chart JS serta indikator warna batch untuk stok kritis. Lalu yang terakhir ada evaluasi performa, mengukur overhead atau beban komputasi menggunakan enkripsi terkadang membuat aplikasi menjadi lambat. Di sini kita bertujuan membuktikan bahwa sistem yang dibuat tetap memiliki waktu eksekusi yang cepat dan responsif. Baik, selanjutnya adalah landasan teori CIA threat keamanan. Mengapa kami yakin sistem kami aman? Karena kami menerapkan konsep CIA threat. Yang pertama, ada confidentiality. Data aman tersembunyi dari mata-mata. Yang kedua, ada integrity. Artinya, tidak bisa edit data atau dipalsukan di tengah jalan jika ada oknum yang mencoba mengubah isi QR code tersebut walau satu huruf saja. Sistem otomatis menolaknya karena adanya efek patahan kriptografi. Yang ketiga, authenticity. Menjadi jaminan bahwa struk tersebut asli buatan toko kita, bukan struk tiruan. Oke, selanjutnya ada Advanced Encrypt Standard AES. Sekarang, mari kita masuk ke jantung keamanannya. AES 128 ini adalah standar enkripsi tingkat militer yang digunakan di seluruh dunia. Cara kerjanya mirip dengan mesin pengocok data otomatis. Data transaksi Anda akan dimasukkan ke dalam mesin, ini lalu dilempar ke dalam 10 putaran pengacakan. Di setiap putaran, datanya ditukar nilainya, digeser barisannya, dikalikan kolomnya, dan dicampur dengan kunci rahasia kita.
Hasil akhirnya, data berantakan yang mustahil dipahami oleh orang lain, namun bisa dibaca dengan instan oleh sistem kita yang memegang kuncinya. Ya, saya akan lanjutkan presentasinya. Di sini ada mode operasi super blockchain CBC. Aplikasi ini mengimplementasikan mode AES-128 CBC, menghindari kelemahan mode ECB, Electronic Code Book, tradisional, dan mengapa menggunakan CBC? Pertama itu menggunakan initiation vector, itu menggunakan blok penambah acak di awal putaran, dan juga ada dua mekanisme rantai yaitu chaining di blok pen ke N dieksporkan terlebih dahulu dengan blok hypertext ke N sebelum dia instruksi. Hasil dua data transaksi yang bernilai sama akan membuatkan output hypertext yang sepenuhnya berbeda. Lanjut, analisis kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada autentikasi, kebutuhan fungsionalnya itu ya ada login, register, logout. Kebutuhan non fungsionalnya ada respon time yang dikurang dari 2 detik. Ada yang kedua ada data barang. Kebutuhan fungsionalnya ada truth, export Excel, batch stop. Kebutuhan non fungsionalnya ada proteksi CSRF dan validasi input. Yang ketiga ada transaksi. Kebutuhan fungsionalnya ada inskripsi AES-128 upload. Kebutuhan non fungsional ada waktu inskripsi di bawah 50 ms. Yang keempat ada visualisasi. Kebutuhan fungsional ada grafik harian atau bulanan dalam bentuk tableaux. Dan kebutuhan non fungsionalnya ada desain glass mortis modern. Sini ada arsitektur data relasional. Sistem menggunakan Algorithm ORM untuk mengolah relasi database. Pertama ada hash many, yaitu transaksi memiliki banyak detail transaksi. Yang kedua ada belong to, detail transaksi merujuk pada suatu transaksi. Prinsip PR pada table transaksi menyimpan hasil OpenSSL encrypt. Kenalkan, nama saya Arya Putra Nabaha. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang enkripsi dan deskripsi data menggunakan algoritma AES dengan Frame Request API pada Python. Nah, program ini menyediakan dua layanan API, yaitu untuk mengenkripsi data dan mendekripsi data yang telah dienkripsi. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan semua informasi. Data yang dikirim pengguna akan diubah menjadi bentuk terenkripsi atau ciphertext, sehingga tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak memiliki kunci atau tidak memiliki key. Program juga menyediakan proses dekripsi untuk mengembalikan semua data tersebut ke bentuk semulanya. Nah, di sini kita memakai 4 library. Yang pertama ada Fast API, yang kedua ada AES, yang ketiga ada PET 4, yang keempat ada base 64. Nah, kenapa kita di sini menggunakan keempat library tersebut? Di sini kita menggunakan Fast API untuk membuat API berbasis web. Algoritma yang digunakan adalah AES atau Advanced Encryption Standard. Lalu untuk library PET dan 4 digunakan karena AES hanya dapat memproses data dengan ukuran tertentu. Nah, di sini base 64 digunakan agar hasil enkripsi dapat ditampilkan dalam bentuk teks. Oke, di sini pada baris pertama mendefinisikan kunci AES sepanjang 15 byte. Sehingga kita di sini menggunakan AES-128. Lalu fungsi encrypt membuat objek AES dengan kode CBC, yaitu mode enkripsi yang memanfaatkan IV acak agar hasil enkripsi selalu berbeda, walaupun data dan kunci yang digunakan adalah sama. Apa sih kuncinya itu adalah 16 byte? Karena AES mendukung panjang bukti 16 byte atau AES-128. Nah, di sini kita memiliki beberapa jenis AES. Yang pertama ada AES-128 kita gunakan pada program ini. Lalu ada AES-192 dengan panjang 24 byte. Lalu ada AES-256 dengan panjang 32 byte. Lalu, apakah aman untuk menggunakan kunci ini? Untuk contoh pembelajaran atau pendidikan ini sangat aman. Tetapi untuk aplikasi nyata ini kurang aman dikarenakan kunci ditulis secara langsung dalam sebuah kodenya. Sebaiknya kunci ini disimpan pada environment variable atau sistem manajemen kunci. Oke, pada baris selanjutnya, fungsi encrypt dipanggil data terlebih dahulu diubah menjadi format JSON dan ditambahkan sebuah PD. AES menggunakan mode CBC yang memerlukan IV, lalu setelah dienkripsi, IV digabungkan dengan ciphertext, lalu dikonversi ke base 64 agar mudah dikirim melalui API.
Nah, selanjutnya pada proses dekripsi, ciphertext yang masih berbentuk base64 ini dikembalikan jadi data biner. Program mengambil 16 byte pertama dan sebagai EV. Kemudian, gunakan kunci yang sama untuk mendekripsi ciphertext. Setelah padding dihapus, maka data asli dapat ditampilkan kembali. Nah, oke, kita langsung saja ke contoh pengujiannya. Di sini saya sudah memasuki sebuah aplikasi Postman. Lalu di sini kita akan menguji enkripsi terlebih dahulu. Di sini kita memiliki nama karya penerbangan 21 kelas 17604. Jurusan saya adalah teknologi informasi. Lalu ini untuk program mata kuliah kriptografi. Di sini kita tekan set. Nah, maka di bawah ini adalah untuk ciphertext yang sudah ditampilkan. Lalu ini kita copy paste, kita ubah menjadi decrypt. Setelah diubah menjadi decrypt, kita copy paste lagi. Lalu kita salin lagi pada yang di atas. Ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita copy paste. Lalu kita tekan send. Nah, maka tampilannya di sini ciphertext-nya mengubah jadi data semula. Nah, jadi di sini saya sudah mengimplementasikan I108 ke program kasir penjualan saya yang di mana di sini adalah ketika riwayat transaksi mengeluarkan sebuah struk pembelian, di sini akan mengeluarkan sebuah kode atau sebuah barcode. Nah, di sini saya akan foto sebuah barcode-nya, lalu setelah kita foto barcode-nya, kita ke halaman scan QR. Sebentar, saya matikan kamera terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke scan QR. Nah, ketika ini barcode-nya akan di-scan ke sebuah kamera. Nah, ketika barcode berhasil di-scan, maka hasil scan-nya di sini keluar total. Lalu keluar item pembeliannya yang berupa sosis cancel code 1 box. Lalu ada bakso sapi cancel 1 box. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada workflow enkripsi transaksi. Yang pertama, tahap input. Pengguna memasukkan data transaksi penjualan. Jadi proses dimulai ketika kasir atau pengguna memasukkan data transaksi penjualan ke dalam sistem Laravel. Yang kedua, ada key generation. Sistem menggunakan kunci 16 byte atau IV acak untuk memperkuat proses acakan chipper. Yang ketiga, encryption. Fungsi OpenSSL encrypt memproses plain text menjadi ciphertext. Di sini inti dari kriptografinya. Yang keempat, storage. Ciphertext disimpan dalam format base64 ke database. Hasil enkripsi berupa ciphertext yang sulit dibaca. Kemudian dikonversi ke dalam format base64. Format ini dipilih agar data aman disimpan ke dalam database MySQL tanpa risiko merusak struktur. Yang kelima, output. QR code dibuat berdasarkan data enkripsi tersebut. Dengan demikian, QR code yang tercetak di struk berisi kode rahasia yang aman. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup atau saran. Mulai dari kesimpulan. Pertama, algoritma IS128 terbukti berhasil menggunakan data transaksi pada QR code. Kedua, sistem autentikasi bawaan Laravel menjamin kerahasiaan kredensial pengguna. Ketiga, Chart.js pada dashboard berhasil mempermudah pemilik bisnis dalam memantau tren penjualan secara real-time dan interaktif. Selanjutnya, saran dan pengembangan. Pertama, implementasi HTTS, TSL atau SSL untuk memproteksi data saat transmisi. Kedua, penggunaan initialization factor, IV, yang unik untuk setiap transaksi. Ketiga, optimasi database dengan indexing dalam kolom created at. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.